Mundur. Puncak ini sebagai sebuah tujuan wisata, tentunya perkembangan di puncak ini sangat pesat, sehingga banyaknya pembangunan dalam kawasan ini berpengaruh tentang berkurangnya lahan hijau terbuka, berkurangnya tegakan-tegakan, sehingga fungsi runoff dalam kawasan ini semakin lama semakin berkurang. Dengan berkurangnya runoff di kawasan hujan, tentunya ketika curah hujan tinggi, hujan tidak terserap ke dalam tanah dan mengalir langsung ke sungai, dan ini terus mengalir sampai ke muara, sehingga ketika hujan tinggi dan cukup deras, aliran sungai ini akan besar sekali, dari hulu ke hilirnya itu akan sama. Dan topografi di puncak ini kan di hutan rata-rata 45 derajat. Apabila curah hujan ini ada di permukaan air, tentunya berpengaruh terhadap longsor. Dan akibat longsor ini bisa berpengaruh dari hulu sampai ke hilir. Langkah yang harus kita lakukan ini, pertama harus tambahnya tegakan ruang hijau terbuka, kemudian bagaimana membuat rekayasa konservasi air sehingga air ini bisa terserap masuk dalam tanah, sehingga fungsi runoff yang tadinya kurang bisa dibantu dengan adanya sumur resapan. Tentunya bisa membantu juga untuk proses konservasi air sehingga air ini bisa masuk ke dalam tanah, dan ini bisa mengurangi bencana longsor dan kebutuhan cadangan air dalam tanah untuk masyarakat. Sumur resapan ini, program ini dibuat oleh Pertamina bekerjasama dengan Kementerian ATR dan Yayasan Jembatan Nawacita, kemudian juga ada kelompok Hero. Yayasan Jembatan Nawacita ini dibuat oleh komunitas alumni perguruan tinggi, terdiri dari berbagai macam alumni perguruan tinggi se-Indonesia. Kemudian ketiga pihak-pihak ini ingin membuat sumur resapan sebagai antisipasi banjir yang selama ini terjadi di Jabodetabek. Wilayah puncak ini, kalau misalnya kita berdialog dengan para tokoh masyarakat dan tokoh adat, memiliki nilai yang sangat strategis baik dari sisi historis, sosial maupun ekonomi. Dari sisi historis, menurut masyarakat adat itu bahwa puncak adalah gerbang dari kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya. Kemudian dari sisi ekonomi, kawasan puncak ini penghasil PAD terbesar untuk wilayah Kabupaten Bogor.
terkait mengenai pengerjaan SURES, kita mulai dari pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat itu di mana proses pembangunan, di mana masyarakat ikut berperan secara aktif. Jadi bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Jadi kalau dibilang bahwa masyarakat itu sebagai penggerak pembangunan. Nah, terlihat dari pengerjaan SURES-nya, masyarakat dari tingkat desa, RW, RT itu bersama-sama. Dimulai dari penentuan titiknya, kemudian dari penggaliannya sampai dengan terpasangnya SURES. Kemudian di mana dipercayakan kepada Yayasan Jembatan Nawacita itu untuk mengerjakan SURES di kawasan puncak. Jadi untuk manfaat SURES di masyarakat ada beberapa hal yang saya coba jabarkan. Pertama, masalah banjir lokal. Itu banjir lokal itu banyak titik-titik yang ada di daerah Kecamatan Megamendung, Cisarua yang sangat bermanfaat sekali untuk penyerapan airnya. Yang sebelumnya banjir lokal, ada genangan-genangan air, kemudian terserap dengan secara maksimal oleh adanya pengadaan SURES ini. Untuk teknis pemasangan base beton ini di satu titik ini, kita membuat sumur setinggi kurang lebih 3 meter. 3 meter, lalu kami menggunakan base beton yang berukuran diameter 1,20 meter. Untuk penentuan lokasi sendiri, kami utamakan itu di tempat-tempat yang terdampak banjir di kawasan perumahan masyarakatnya. Itu yang pertama, yang terdampak banjir, yang kekurangan air, kami buatkan di sana. Ada beberapa daerah yang memang pada saat kemarau itu memang susah air. Nah, dengan adanya sumur resapan ini sangat membantu untuk masyarakat. Kalau untuk kendala sendiri kita nggak bisa prediksi ya kalau untuk di dalam tanah ya. Nah, untuk kendalanya sendiri itu biasanya batu dan air. Itu karena di sini untuk air juga lumayan kan. Ya kadang-kadang ada baru 2 meter sudah keluar air atau baru 1 meter sudah keluar air. Kendalanya sih hanya itu aja sih. Lalu cuaca sendiri. Cuaca itu juga berdampak untuk ke pekerjaan juga berdampak. Kenapa kami pilih di Kampung Kabanua ini, karena Kampung Kabanua ini rawan dengan air. Airnya susah seperti itu, sumur pun dalam gitu, karena kan itu. Alhamdulillah dengan program sumur resapan ini, SURES ini bisa dimanfaatkan, jadi air langsung masuk ke tanah seperti itu, supaya jangan langsung ke hulu seperti itu. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Kementerian ATR, PPN, dan Pertamina atas pemberian sumur resapannya. Mudah-mudahan dengan adanya sumber resapan ini, semua masyarakat yang kami berikan program SURES ini bisa menikmati sumber mata air semakin banyak seperti itu. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada PT Pertamina, tentunya melalui ATR, PPN, Nawacita, dan KPT. Alhamdulillah kami selaku lapangan bekerjasama dengan IJP, Komunitas Informasi Jalur Puncak, alhamdulillah bersinergi dengan Pak Kadus, pemerintahan desa, RT RW, dan MUI, dan tokoh masyarakat lainnya. Alhamdulillah dengan adanya bantuan SURES di Kabupaten Bogor, Desa Cipayung,
Kecamatan Megamendung tentunya sangat berterima kasih. Alhamdulillah dengan adanya bantuan Sures, satu menghalangi air debit ke sungai secara langsung kita serap dulu ke sumur resapan. Kedua, membantu debit air sumur untuk mandi dan minum. Tentunya ada juga untuk menanggulangi banjir lokal. Fungsi manfaat sumur resapan ini alhamdulillah yang dirasakan oleh warga. Tadi airnya juga bisa meluap ke teras-teras warga, ya alhamdulillah adanya sumur resapan ini bisa masuk ke dalam sumur resapan itu gitu. Nah, ketika datang musim kemarau, kemanfaatan sumur resapan ini bila mana di sini rata-rata ya, kalau di sini rata-rata kekurangan air, tapi kemanfaatan sumur resapan ini bisa terbantulah sumur-sumur yang tadinya kering oleh menambah jadi basahnya si tanah itu oleh karena adanya sumur resapan ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR BPN Pertamina yang sudah memberikan bantuan sumur resapan kepada warga khusus Desa Kopok. Dan alhamdulillah adanya Dures tersebut istilahnya mengurangi salah satu efek kekurangan air di wilayah kami tersebut. Kemanfaatan Dures tersebut adalah menyerap Dures ke bawah tanah langsung ditampung oleh masyarakat kami, dan saat ini kami di dataran yang tinggi sekitar 600 dari permukaan laut, dan alhamdulillah adanya Dures ini lebih manfaat buat masyarakat kami, yaitu yang tadi saya bilang membutuhkan air yang banyak, lebih mudah-mudahan menanggulangi pembanjiran di Jakarta tersebut. Kaitannya dengan sumur resapan ini memang secara alami tempat saya atau tempat tinggal saya ini letaknya di lembah atau di tempat yang rendah. Secara alami air pasti dari tempat yang lebih tinggi mengalir ke tempat yang rendah. Itu di mana hujan besar pasti masuk ke rumah-rumah, sehingga ya mengganggu. Beberapa tahun ini begitu hujan besar pasti masuk ke dalam rumah-rumah, sehingga pasti setiap hujan besar kita bebersih habis genangan air. Itu karena hujan. Kalau tidak hujan juga nggak masuk ke rumah. Intinya kalau hujan besar pasti masuk ke rumah. Karena tempat saya tempat yang rendah, saya juga tidak bisa mau komplain ke siapa. Itu airnya air dari langit, air hujan. Beberapa teknik atau cara sudah saya laksanakan, atau membuat parit, saya alirkan air, tapi tetap tidak maksimal, tetap tidak bisa mengatasi air masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah sekarang diberi bantuan oleh pemerintah. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, rencananya 4 titik. Harapannya mudah-mudahan setelah adanya sumur resapan ini air bisa ditampung di tanah, sehingga kita juga tidak kehabisan air, sumur-sumur bisa berisi air, sehingga membawa kemaslahatan buat semuanya. Sekali lagi terima kasih, harapannya mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini betul-betul membantu kami, sehingga apabila hujan besar tidak lagi masuk ke rumah-rumah. Sumur resapan ini sengaja saya minta dibikin dibikin di sini karena
air yang dari sana ada beberapa rumah, airnya ngalir ke sini. Terus saya minta ke pihak ATR atau BPN dan dari Pertamina yang ke lapangan, saya minta titik di sini karena setiap hari ketika hujan airnya itu besar ke sini. Nah, di sini terus langsung ngalir ke sini tuh. Nah, saya minta lagi titik di sini satu. Nah, ini satu nih. Di sini satu karena dari sana juga air mengalir banyak deras. Nah, deras sini. Kalau hujan tuh airnya ke sini. Nah, baru langsung disalurin ke selokan sini. Nah, langsung disalurkan. Nah, di sini satu. Alhamdulillah. Waktu kemarin waktu hujan kurang lebih sekitar setengah jam ya, 30 menitan. 15 menit itu air nggak nyampe ke sini nih. Air itu nggak nyampe ke sini. 15 kan biasanya kalau 15 menit aja air udah tumpah nih. Kalau sini tuh ngalir deras. Tapi pas kemarin waktu hujan sampai sini nggak, sampai hujan reda, air sampai setengah jam ya, kurang lebih setengah jam, air tuh baru ngalir ke sana. Biasanya 15 menit aja airnya udah ngalir deras ke sana gitu. Air ngalirnya ke sana, dari sana besar ke sini masuk, nggak lewat ke sana dalam jangka 20 menit itu nggak lewat ke sana. Biasanya 10 sampai 15 menit aja kalau hujan gede dari sana itu ke sini tuh ngalirnya deras gitu. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Saya sangat berterima kasih bener ini karena dulu sebelum ada sumur resapan ini airnya langsung aja bablas gitu. Tapi setelah ada sumur resapan ini emang benar-benar keresap gitu. Dan mudah-mudahan sih saya berharapnya ketika musim kemarau datang minimal bisa bisa mengurangi kekeringan air di sumur itu. Dari biasa kalau kering 3 bulan itu biasa mudah-mudahan 1 bulan aja keringnya gitu. Yang 2 bulan udah terisi dengan sumur-sumur resapan yang di sini gitu. Kalau untuk saya di sini ya saya ucapkan terima kasih ke Kementerian ATR dan BPN, Pertamina. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan masyarakat di sini. Mudah-mudahan pembangunan Sures ini kita dapat mengatasi selain dari sisi banjir, kemudian juga dari sisi ekonomi, sosial, politik. Ya, dari puncak untuk Indonesia yang lebih baik, saya kira itu bisa menjadi filosofi untuk pemenahan puncak.